Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 40. Siapakah dia? Heki Mong bertanya sambil menuding ke arah kakek itu. Seorang di antara murid-muridnya, yang bersila berhadapan dengannya dan yang kumisnya amat lebat menutupi mulutnya. Namanya Chia Hun, adik dari Chiao Piaosu dari kota Sining. Heki Mong mengangguk-angguk. Balas dendam, ya. Chia Piaosu tewas karena berani menentang Heki Mo, apa anehnya dengan itu? Tidak ada penasaran karena salahnya sendiri. Dan orang seperti kalian ini, dengan kepandaian rendah, berani mencoba untuk menentang kami? Sekarang kau sudah tertawan, mau bilang apa lagi? Hanya hendak mengatakan bahwa engkau adalah seorang manusia iblis terkutuk. Kakek, yang bernama Chia Kun itu membentak. Heki Mong tersenyum lebar. Dan pemuda itu, tanyanya tak acuh. Putra dari mendiang Chia Piaosu, jawab muridnya yang berkumis tebal. Gadis itu? Putrinya. Keduanya belum menikah? Belum. Penliong. Sayang. Nah, kalian bertiga orang-orang tiada guna ini, boleh pilih. Mati atau menebus nyawamu bertiga dengan 1000 tael perak? Iblis. Kakek itu memaki. Jangankan kami tidak punya uang sebanyak itu, andai kata punya sekalipun, tidak sudi kami memberikan kepada iblis macammu. Lebih baik kami mati. Heki Mong tertawa bergelak. Hahaha, masih hendak berlaga gagah-gagahan? Orang Shichia, kalau sekarang aku membunuhmu, siapa yang dapat melarang? Bunuhlah. Siapa takut mampus? Kakek itu membentak dengan mata melotot, dan dua orang keponakannya hanya memandang dengan wajah agak pucat karena betapapun juga, ngeri hati mereka melihat ketua Heki Mo ini. Mereka bertiga dengan nekat datang untuk membalaskan kematian Cian Piaosu, yaitu ketua perusahaan pengawalan yang tewas di tangan Heki Mo. Mereka disambut oleh 8 orang murid kepala Heki Mo dan dalam perkelahian 1 lawan 1, mereka bertiga kalah semua, luka-luka dan tertawan. Baru ilmu kepandaian muridnya saja sudah sehebat itu, apalagi kepandaian gurunya ini. Heki Mong mengeluarkan suara ketawa sekali lagi, lalu memberi perintah kepada seorang di antara 8 muridnya untuk mengambilkan lilin-lilin dari dalam rumah. Seorang murid yang duduk di arah belakang, menyanggupi lalu meloncat bangun dengan cepat, tahu-tahu sudah lenyap dari situ dan memasuki rumah dari pintu belakang. Demikian cepat gerakan orang ini, apalagi karena pakaiannya hitam maka dia seolah-olah dapat menghilang saja, persis seperti iblis. Tak lama kemudian dia sudah datang lagi, membawa sebungkus lilin. Bungkusan dibuka dan keluarlah lilin yang cukup banyak. Heki Mong mengambil sebatang lilin, lalu membuat gerakan aneh dan lilin yang sebatang itu menyala. Dia menaruh lilin di depannya, dan sungguh mengherankan, biarpun malam itu ada angin lembut bertiup, namun lilin yang bernyala itu sama sekali tidak terganggu. Nyala api lilin itu tetap anteng dan tidak bergerak. Sambil tersenyum-senyum aneh Raja Iblis Hitam itu lalu mengepal-ngepal lilin-lilin tadi dengan kedua tangannya yang besar. Seperti terkena hawa panas, lilin-lilin itu menjadi lunak dan kakek raksasa ini lalu membentuk lilin-lilin putih menjadi boneka-boneka, 3 buah boneka yang mirip dengan 3 orang tawanan itu. Seorang kakek, seorang pemuda dan seorang gadis. 3 tawanan itu memandang dengan mata terbelalak, tidak tahu apa yang akan dilakukan manusia iblis itu. Membuat boneka? Sudah gila agaknya orang itu, seperti anak kecil saja, membuat boneka di saat menyeramkan seperti itu. Akan tetapi 8 orang muridnya hanya memandang penuh perhatian, seperti murid-murid yang sedang mempelajari sesuatu, sedangkan barisan anggota Heki Mo yang kini sudah ikut duduk bersila, tetap dalam keadaan mengepung atau membuat lingkaran, memandang dengan takjub dan penuh hormat, sedikit pun tidak berbuat sesuatu atau mengeluarkan suara, bahkan hampir tidak berani bergerak. Setelah selesai membuat boneka-boneka itu, Heki Moong lalu mendirikan 3 buah boneka dari lilin putih itu di depannya sambil menyeringai girang. Tiba-tiba dia menggerakkan tangan kirinya ke arah para tawanan. Angin dahsyat menyambar dari tangannya, membuat rambut kepala 3 orang tawanan itu berkibar dan beberapa helai rambut mereka itu berterbangan ke arah kakek yang luar biasa ini. Heki Moong telah mengambil masing-masing 3 helai rambut dari kepala 3 orang tawanan secara luar biasa sekali. Dan 3 helai rambut itu lalu dia pasangkan pada kepala boneka masing-masing.
Sungguh aneh sekali semua ini, dan 3 orang tawanan itu mulai merasa seram karena mereka sudah mendengar bahwa kepala gerombolan ini adalah seorang ahli ilmu hitam seperti iblis sendiri. Setelah tersenyum-senyum melihat hasil karyanya, kakek itu lalu memandang lagi ke arah 3 orang tawanannya. Nyala api lilin itu tetap anteng dan tidak bergerak. Sambil tersenyum-senyum aneh Raja Iblis Hitam itu lalu mengepal-ngepal lilin-lilin tadi dengan kedua tangannya yang besar. Seperti terkena hawa panas, lilin-lilin itu menjadi lunak dan kakek raksasa ini lalu membentuk lilin-lilin putih menjadi boneka-boneka, 3 buah boneka yang mirip dengan 3 orang tawanan itu. Seorang kakek, seorang pemuda dan seorang gadis. Lepaskan belenggu mereka, perintahnya. Tapi, Suhu, mereka itu sudah nekat, tentu akan mengamuk dan merepotkan, kata si kumis tebal. Hahaha, tidak. Mereka tidak akan mampu bergerak sebelum ku perintah, jawab kakek ini, lalu dia menggunakan jari telunjuk untuk menotok kepada 3 buah boneka itu dan benar saja, ketiga orang tawanan itu dibebaskan dari belenggu, mereka tidak mampu menggerakkan kaki tangan, biarpun mereka tidak merasakan nyeri dan sebenarnya jalan darah mereka berjalan normal. Mereka masih rebah dan hanya memandang kepada boneka-boneka di depan kakek yang menyeramkan itu. Hahaha, murid-muridku, kalian lihatlah baik-baik. Biarpun aku bukan seorang ahli pembuat boneka, akan tetapi kalian dapat melihat dengan jelas bahwa 3 buah boneka ini adalah mereka bertiga, bukan? Kekurang sempurnaan pembuatan boneka ini disempurnakan dengan pemasangan rambut asli mereka di kepala boneka masing-masing. Inilah yang dinamakan ilmu memindahkan semangat dalam boneka. Kalian sudah kuajari caranya dan manteranya. Nah, dengarlah baik-baik, dan lihatlah. Kakek itu lalu mengembangkan kedua tangannya dengan jari-jari tangan gemetar ke atas boneka-boneka itu, makin lama kedua tangannya gemetar makin hebat dan mulutnya mengucapkan mantera-mantera dalam bahasa Tibet kuno. 8 orang muridnya, Heki Patmo, memandang dengan penuh perhatian, dengan mata yang hampir tidak pernah berkedip. Dan terjadilah keanehan yang menyeramkan. 3 buah boneka yang rebah telentang di depan kakek itu mulai bergerak-gerak. Mula-mula hanya 3 helai rambut di kepala boneka-boneka itu yang bergerak-gerak seperti tertiup angin, dan agaknya gerakan rambut ini menjalar ke dalam boneka-boneka itu dan mulailah boneka-boneka itu bergerak-gerak seperti kemasukan roh. Dan 3 orang tawanan tuh, kini tidak terbelenggu lagi, ikut pula bergerak-gerak dan gerakan tubuh mereka persis dengan gerakan boneka-boneka itu, atau mungkin sebaliknya, yaitu bagaimanapun mereka bergerak, boneka-boneka itu ikut pula bergerak. Lihat baik-baik, muridku, lihat baik-baik. Selama ini, ilmu yang kalian pelajari hanya teorinya saja, dan kita sekarang memperoleh kesempatan untuk mempraktekannya dengan tawanan-tawanan bandel ini. Nah, aku mulai dengan laki-laki yang tua itu. Dia mengambil sebuah di antara boneka-boneka itu, memegangnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya lalu mengeluarkan sebatang jarum. Kembali dia mengucapkan mantera, dan tiba-tiba dia memasukkan jarum itu ke tengah-tengah telapak tangan boneka. Terdengar suara mengadu dari kakek tawanan dan kakek itu menggunakan tangan kanan untuk memegangi tangan kirinya yang tiba-tiba saja sudah berdarah, seperti juga tangan boneka tertusuk jarum itu yang mengeluarkan sedikit darah. Heki Moong terkekeh senang sekali dan sepasang matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri ketika dia melihat darah, seperti seekor harimau kelaparan mencium bau darah. Dia menancapkan jarum itu ke tengah-tengah telapak tangan kanan boneka dan kembali kakek itu mengeluh dan telapak tangan kanannya mengucurkan darah seperti baru saja ditusuk pedang yang amat runcing dan tajam. Kedua tangannya kini telah terluka berdarah, akan tetapi biarpun begitu, dia masih memandang kepada Heki Moong dengan sepasang mata terbelalak penuh kebencian. Heki Moong bukan tidak tahu akan kekerasan hati tawanannya, dan agaknya hal ini menambah keganasannya. Dia menusukkan jarum itu bertubi-tubi ke semua bagian tubuh mereka. Mula-mula ke arah kedua kakinya, kemudian lengannya, kedua pipinya, pundaknya. Mula-mula ke bagian tubuh yang tidak mematikan dan seluruh tubuh kakek itu mengeluarkan darah. Di bagian tubuh boneka yang tertusuk nampak bintik-bintik darah, akan tetapi di tubuh kakek itu darah mulai bercucuran membasahi seluruh pakaiannya. Akan tetapi kakek itu tidak mengeluh lagi, bahkan lalu mengatupkan bibirnya menahan semua rasa nyeri. Sungguh merupakan pemandangan yang amat mengerikan melihat betapa kakek itu berkelojotan tanpa mengeluarkan suara, dan pandang matanya masih ditujukan kepada penyiksanya dengan penuh kebencian. Ada keinginan hatinya untuk nekat dan menyerang kakek iblis itu,
Akan tetapi setiap kali dia hendak menggerakkan kaki tangannya, dia terguling lagi dan karena kini seluruh tubuhnya penuh luka-luka dan darahnya banyak yang terbuang, maka dia menjadi semakin lemas dan akhirnya hanya rebah dan menanti datangnya maut saja. Hekimoong agaknya sudah merasa bosan menyiksa lawannya, maka kini dia menusukkan jarumnya ke dada boneka sampai tembus. Kakek tawanan mengeluarkan jerit tertahan satu kali, tubuhnya berkelojotan dan dari dada dan punggungnya mengucur darah. Tidak banyak lagi dan tubuhnya pun terkulai lemas dan tak bernyawa lagi. Sejak tadi, dua orang keponakannya hanya dapat menonton dengan mata terbelalak penuh kengerian dan jantung berdebar tegang. Mereka berdua pun tidak mampu menggerakkan kaki tangan, seolah-olah ada tali yang tidak nampak masih membelenggu mereka. Kini, melihat paman mereka itu sudah tidak bergerak lagi, mereka merasa sedih dan marah sekali, akan tetapi bercampur juga dengan perasaan lega karena paman mereka itu tidak akan menderita lagi. Maka mereka lalu menunjukkan pandang mata mereka kepada Hekimoong dengan penuh kebencian, sedikit pun mereka tidak merasa takut walaupun mereka berdua maklum bahwa nyawa mereka berada di tangan kakek iblis ini. Hahaha, kalian yang masih muda-muda, apakah tidak sayang akan hidup kalian? Sediakan 1000 tael perak dan aku akan membebaskan kalian dari kematian. Hekimoong masih mencoba untuk membujuk dua orang muda itu. Baginya, tentu saja uang sebanyak itu jauh lebih penting daripada nyawa dua orang yang tidak ada artinya itu. Akan tetapi, dua orang muda itu sudah marah sekali. Selain mereka tidak mempunyai uang sebanyak itu, juga mereka tidak sudi takluk terhadap kakek iblis itu. Hekimoong iblis tua bangka, siapa takut akan ancamanmu? Pemuda itu berteriak marah dan berusaha untuk memperoleh kembali tenaganya agar dia dapat mengamuk dan menyerang kakek itu. Akan tetapi usahanya sia-sia saja karena setiap kali kaki dan tangannya dapat bergerak, segera ada tenaga lain yang membuatnya lumpuh kembali. Bagus, kau mau main gagah-gagahan? Nah, rasakanlah ini. Kakek itu lalu menggunakan jarumnya yang telah menewaskan kakek tawanan tadi, untuk menusuk-nusuk kepala boneka pemuda itu, tusukannya tidak terlalu dalam akan tetapi cukup untuk mendatangkan rasa nyeri yang luar biasa pada pemuda itu. Tiba-tiba saja pemuda itu dapat bergerak, mencengkeram dengan kedua tangannya kepada kepalanya, menjambak-jambak rambutnya karena dia merasakan kenyerian yang tak tertahankan lagi. Dan dari balik rambut-rambut kepalanya itu mulai bercucuran darah yang menetes-netes di leher dan mukanya. Mengerikan sekali. Hekimoong adalah seorang ahli totok, maka tusukan-tusukannya ditujukan kepada jalan-jalan darah dan kini pemuda itu menggunakan 10 jari tangannya mencakar sana-sini, seluruh tubuhnya yang terasa sakit-sakit. Dan gatal-gatal, bergulingan dan mengeluarkan suara seperti gerengan seekor binatang buas. Seluruh tubuhnya kini mengeluarkan darah seperti halnya pamannya tadi, akan tetapi dia lebih tersiksa daripada pamannya. Kemudian sambil tertawa bergelak Hekimoong lalu memegang kedua kaki boneka yang sudah berbintik-bintik merah, dan menaruh boneka itu di atas api lilin yang bernyala di depannya. Terdengar jeritan melengking yang amat mengerikan keluar dari mulut pemuda itu dan semua mata, terutama mata gadis itu, memandang terbelalak kepada tubuh pemuda itu. Kini tubuh pemuda itu, terutama di bagian mukanya, mulai berkeriput, mengering seperti terkena api, dan makin lama jeritannya makin lemah dan tubuhnya mulai meleleh, seperti lilin dibakar, berbareng dengan melelehnya boneka lilin yang terkena api itu. Bau sangit menusuk hidung. Bukan hanya gadis itu yang terbelalak dengan muka pucat menyaksikan peristiwa ini, bahkan para anggota Hekimo juga memandang dengan mata terbelalak dan wajah pucat. Mereka itu ketakutan, membayangkan betapa akan mengerikan kalau sampai mereka terhukum oleh ketua mereka seperti itu. Hanya wajah Hekipatmo sajalah yang tidak berubah, bahkan sinar mata mereka berapi dan penuh kegembiraan dengan demonstrasi kekuatan ilmu hitam yang mengerikan itu. Akhirnya Hekimoong melemparkan sisa boneka pemuda yang telah terbakar itu, dan di situ nampak bekas tubuh pemuda itu yang telah menjadi seonggok daging terbakar yang mengeluarkan bau keras. Hihi, bagaimana, Nona? Apakah engkau masih hendak berkeras kepala? Kalau engkau mau berusaha mengeluarkan uang tebusan itu, mungkin engkau akan dapat hidup. Siluman keparat? Untuk apa aku hidup lagi setelah engkau membunuh paman dan kakakku sekejam itu? Kau kira aku takut melihat siksaan itu? Siksalah aku, bunuhlah. Akan tetapi jangan harap aku akan tunduk kepadamu, iblis berwajah manusia. Kakek itu tidak marah, hanya terkekeh.
Murid-muridku, lihat baik-baik, boneka-boneka yang telah mengandung satu semangat dengan orang-orangnya itu bukan hanya dapat dipergunakan untuk mempengaruhi tubuh mereka, melainkan juga pikiran mereka. Lihatlah, aku akan membuat percobaan dengan gadis ini. Mendengar ini, gadis itu dengan mata terbelalak memandang ke arah boneka lilin yang memakai sehelai rambutnya itu, mukanya pucat dan jelas ada kengerian hebat di dalam pandang matanya, namun ia tetap tidak sudi untuk menakluk. Kakek itu mengambil guci arak yang terletak di sampingnya, kemudian menempelkan guci ke bibirnya dan dituangkan sedikit arak ke dalam mulutnya. Dia memejamkan mata sebentar, lalu disemburkan arak itu ke arah boneka yang dipegangnya, dan dengan sepasang mata yang tajam seperti mata setan itu dia menatap ke arah wajah boneka, mulutnya berkemak-kemik. Dan nampaklah boneka itu mengeluarkan uap tipis. Berbareng dengan itu, terdengar keluhan dari mulut gadis itu. Hekipatmo memandang kepada gadis itu untuk menyaksikan akibat dari ilmu hitam guru mereka. Gadis itu mengeluh perlahan, kedua matanya terpejam, kemudian ia mengerang dan kedua tangannya bergerak, mula-mula ke arah dadanya, lalu ke arah kepalanya dan tubuhnya mulai bergulingan, mulutnya terengah-engah dan sikapnya seperti orang kepanasan. Makin lama, rintihannya makin sering dan keras, dan bangkitlah ia, matanya masih terpejam dan kini, seperti orang kegerahan yang berada di dalam kamar seorang diri, gadis itu mulai menanggalkan pakaiannya satu demi satu sampai tidak ada lagi yang menutupi tubuhnya. Ia lalu bangkit berdiri, meliuk-liukan tubuhnya seperti orang masih kegerahan, lalu membuka matanya. Bukan lagi mata yang bersinar keras hati dan penuh kebencian dari gadis tadi, melainkan sepasang mata yang penuh gairah. Dan, seperti tertarik oleh besi sembrani, gadis yang bertelanjang bulat itu menghampiri Hekimoong, lalu menjatuhkan diri berlutut dan dengan erangan-erangan dan belayan kedua tangan, mulailah ia membelai dan merayu Hekimoong. Gadis itu seolah-olah telah berubah menjadi gila, atau seorang yang kehausan karena nafsu berahi. Hahaha. Hekimoong mendorongnya sampai terjengkang. Kemudian kakek itu menggunakan tangan kiri mengambil beberapa ekor semut-semut merah yang berada di situ, memijit sedikit semut-semut itu dan ditempelkannya semut-semut yang kesakitan itu pada boneka lilin. Semut-semut yang kesakitan itu tentu saja lalu menggigit tubuh boneka itu dan gadis itu menjerit-jerit lirih. Tubuhnya terasa gatal-gatal dan sakit dan ia menggaruk sana-sini dan tentu saja tubuhnya yang telanjang bulat itu menggeliat-geliat, berkelojotan. Melihat ini, kalau Hekimoong hanya tersenyum saja dengan dingin, 8 muridnya sudah memandang dengan mata melotot dan mulut berliur, mereka mulai terserang gairah nafsu menggelora. Melihat keadaan murid-muridnya ini, Hekimoong malah tertawa. Hehehe, kalau kalian mau, bawalah ia. Akan tetapi sesudahnya, ia harus mati agar kelak tidak mendatangkan mara bahaya bagi kita. Seperti 8 ekor serigala dilepas dari kurungan, 8 orang murid kepala itu nampak gembira sekali. Seorang di antara mereka, yang merupakan murid tertua atau pimpinan dari Hekipatmo, lalu meloncat dan menyambar tubuh telanjang gadis itu, dipanggulnya dan setelah menjura kepada Hekimoong, dia lalu meloncat pergi diikuti oleh 7 orang adik-adik seperguruannya. Terdengar suara ketawa mereka, biarpun bayangan mereka sudah tidak nampak lagi dan pandang mata para anggota Hekimo mengikuti bayangan mereka tadi dengan pandang mata penuh iri. Akan tetapi, ketua mereka lalu menyuruh mereka membersihkan tempat itu dan menyingkirkan 2 mayat itu. Kemudian, dengan langkah gontai seolah-olah sedang berjalan-jalan dan tidak pernah terjadi sesuatu, Hekimoong meninggalkan tempat itu untuk kembali ke gedungnya. Dia sudah menghukum 3 orang musuh yang berani melawannya, juga telah mendemonstrasikan kepandaian ilmu hitamnya, pertama untuk melatih dan memberi petunjuk kepada Hekipatmo, kedua untuk membuat para anggotanya semakin tunduk dan takut. Dia tahu bahwa gadis itu tentu akan tewas karena tidak mungkin dapat bertahan hidup setelah dikuasai oleh 8 orang murid kepala yang telah dikuasai oleh nafsu berahi yang menggelora itu. Dan dia tersenyum. Sekali-kali perlu juga semangat 8 orang muridnya itu dibangkitkan agar gairah hidupnya makin besar dan kesetiaannya kepadanya semakin menebal. Demikianlah keadaan Hekimo yang dipimpin oleh Hekimoong Pangkui. Kakek ini bukan hanya lihai sekali ilmu sihirnya yang berdasarkan ilmu hitam, akan tetapi kabarnya juga amat lihai ilmu silatnya. Bahkan Hekipatmo yang menjadi murid-murid kepala itu pun hampir tidak pernah menemui tandingan. Entah sudah berapa puluh atau ratus kali kaum pendekar atau mereka yang memiliki ilmu silat dan mencoba untuk menentang Hekimo, harus mengalami kekalahan terhadap 8 orang murid kepala ini.
Sebagian besar di antara para pendekar yang berani menentang mereka, mengalami kematian menyedihkan, dan hanya sedikit yang dapat lolos dengan menderita luka yang cukup hebat. Pada suatu malam bulan purnama yang sunyi, angkasa bersih sekali sehingga nampak bulan purnama sepenuhnya, besar bulat dan terang, tidak dihalangi sedikit pun awan tipis sehingga bulan nampak anteng tidak pernah bergerak dengan latar belakang langit yang hitam pekat di mana nampak bintang-bintang yang sinarnya menjadi lemah dan layu oleh sinar bulan. Tidak ada angin bersilir di padang rumput itu. Heki Moong duduk di atas setumpukan tengkorak manusia yang disusun menjadi tumpukan piramida yang menuding ke atas. Heki Moong duduk di puncak tumpukan itu, di atas tengkorak paling atas. Sungguh mengherankan betapa dia dapat duduk bersila di atas sebuah tengkorak saja dan tumpukan itu tidak sampai runtuh didudukinya. Untuk dapat meloncat dan duduk tak bergerak di atas tumpukan tengkorak seperti itu membutuhkan ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang amat tinggi. Di sekeliling kakek ini, di atas tumpukan tengkorak-tengkorak lain, akan tetapi tumpukan ini jauh lebih kecil dan rendah. Duduklah Heki Patmo, bersila seperti suhu mereka pula, dan mereka itu duduk mengelilingi suhu mereka dalam bentuk segi 8. Kiranya Heki Moong Pangkui sedang melatih diri bersama murid-muridnya, untuk bersamadi dan menerima dan mengumpulkan kekuatan yang terkandung dalam sinar bulan purnama untuk memperkuat kekuatan sihir mereka. Kalau mereka sedang berlatih seperti ini, tidak ada seorang pun anggota Heki Mo yang boleh mendekat. Mereka itu hanya diwajibkan untuk menjaga di luar pekarangan itu. Dan kalau mereka sedang berlatih seperti itu, suasananya menjadi amat menyeramkan, seolah-olah di sekitar daerah itu terasa adanya hawa yang penuh dengan kekuatan hitam yang mengerikan. Tidak ada sehelai daun pun yang bergerak seolah-olah alam berhenti dan mati. Yang menguasai alam di tempat itu adalah kesunyian yang tidak wajar. Akan tetapi, kalau Heki Patmo bersila dengan tekun dan tenggelam dalam keheningan samadi yang mereka buat, sebaliknya Heki Moong mengerutkan alisnya. Tingkat kepandaian 8 orang muridnya itu belum mencapai tingkat setinggi yang dimilikinya sehingga kalau dia dapat merasakan datangnya getaran yang tidak wajar, murid-muridnya itu tidak mengetahuinya. Heki Moong sudah sejak tadi sadar dari samadinya dan dia memandang lurus ke depan, tidak bergerak-gerak karena dia sedang memperhatikan sekitar tempat itu, bukan dengan matanya melainkan dengan telinga dan perasaannya yang amat peka di saat itu. Dia tahu bahwa ada 2 orang datang mendekati tempat itu, 2 orang yang dia tahu bukan orang sembarangan karena getarannya terasa amat kuatnya oleh kepekaannya. Dia tahu bahwa 2 orang yang dapat tiba di tempat itu, menembus penjagaan para anggota Heki Mo tanpa diketahui sama sekali, tentulah orang-orang yang berilmu tinggi. Akan tetapi, betapa heran hatinya ketika tiba-tiba muncul 2 bayangan orang yang memang telah diduganya, karena tidak seperti yang disangkanya, 2 orang yang muncul itu bukanlah orang-orang tua yang sepatutnya memiliki ilmu kepandaian tinggi, melainkan 2 orang muda, yaitu seorang pemuda dan seorang gadis remaja. Dia terkejut dan mengerahkan kekuatannya untuk menambah peka perasaannya, akan tetapi perasaannya itu tidak membohonginya. Getaran yang amat hebat itu memang datang dari 2 orang muda yang telah berada di tempat itu. Heki Moong masih diam saja. Dia ingin melihat apa yang hendak dilakukan oleh 2 orang muda itu. Yang dia herankan adalah betapa 8 orang murid kepala yang masih bersamadi itu sama sekali belum juga sadar. Hal ini saja sudah menjadi tanda betapa lihainya 2 orang muda ini, gerakannya sedemikian ringannya, jejak kaki mereka tidak mengeluarkan sedikit pun bunyi sehingga 8 orang muridnya yang amat lihai itu pun tidak dapat mendengar atau mengetahui apa-apa. Tanpa menoleh, hanya mengikuti mereka dengan pendengarannya, Heki Moong diam saja dan terus memperhatikan. 2 orang itu nampak saling pandang, lalu keduanya mengangguk dan tiba-tiba saja mereka berdua melakukan gerakan meloncat tinggi, melampaui 8 orang yang duduk mengelilingi guru mereka dalam bentuk segi 8 itu dan ketika mereka berdua turun, di depan Heki Moong, hanya dalam jarak 4 meter, kaki mereka sama sekali tidak mengeluarkan suara. Dan bahkan setelah kedua orang itu berada di dalam lingkaran 8 orang Heki Patmo itu, tetap saja Heki Patmo belum juga sadar. Melihat ini, diam-diam Heki Moong menjadi marah kepada 8 muridnya. Dia mengerahkan tenaga dan dengan tenaga batinnya dia membentak murid-muridnya itu yang tersentak kaget dan sadar dari samadi mereka. Tentu saja mereka terbelalak memandang kepada pemuda dan gadis yang telah berdiri di situ, di dalam lingkaran mereka. Sungguh hal ini amat mengejutkan hati mereka. Sejak kapan 2 orang itu memasuki lingkaran mereka tanpa mereka ketahui? Tentu guru mereka yang melakukan ini, pikir mereka.
Akan tetapi, tiba-tiba saja mereka itu mendengar bisikan suara guru mereka di dekat telinga masing-masing. Mereka adalah lawan-lawan lihai, hadapi mereka dengan kekuatan sihir untuk mencoba mereka. Barulah 8 orang itu terkejut bukan main. Maka mereka segera mengerahkan kekuatan batin, mereka dan sekali mereka mengerahkan tenaga, tubuh mereka sudah melayang turun dan mereka sudah berdiri mengepung 2 orang muda itu dengan kedudukan segi 8. Akan tetapi mereka tidak turun tangan menyerang, melainkan bersedekap dan mulut mereka berkemak-kemik membaca mantera. Pemuda dan gadis itu memandang mereka dengan penuh kewaspadaan. Akan tetapi, alangkah kaget hati gadis remaja itu melihat betapa 8 orang yang mengepung itu, tiba-tiba saja mengeluarkan uap hitam dan tubuh mereka segera diselubungi uap hitam yang tentu saja membuat tubuh mereka hilang dan tidak nampak. Di dalam malam bulan purnama ini, peristiwa itu amat menyeramkan, seolah-olah 8 orang itu sedang menghilang atau berubah menjadi asap hitam, seperti yang terjadi pada setan-setan di dalam dongeng kuno. 2 orang muda itu adalah Kam Hong dan Chi Xian. Seperti kita ketahui, mereka memang pergi ke barat mencari Hekimo, musuh besar Chi Xian yang merasa sakit hati karena ibunya telah meninggal akibat penyerbuannya kepada Hekimo dan terluka oleh gerombolan iblis itu. Dan di sepanjang perjalanan, dengan amat tekunnya Chi Xian melatih diri dengan ilmu yang mereka dapatkan dari catatan pada mayat Pangeran Chu Keng Ong itu. Selain Chi Xian memang berbakat, juga Kam Hong mengajar dan membimbingnya dengan penuh kesungguhan hati. Sehingga Chi Xian yang memang telah memiliki dasar dan bakat yang amat baik itu mulai dapat menguasai ilmu silat dan ilmu meniup suling berdasarkan pelajaran rahasia itu. Untuk keperluan ini, Kam Hong telah menyuruh buat sebuah suling yang bentuknya sama benar dengan suling emas di tangannya, juga suling ini terbuat daripada emas, dibuat oleh seorang tukang pandai emas yang berpengalaman. Hanya bentuk suling itu lebih kecil, untuk disesuaikan dengan tenaga Chi Xian karena suling emas itu amat berat. Lebih berat daripada pedang pusaka. Ketika malam itu mereka mendatangi sarang Hekimo, kebetulan sekali mereka melihat kakek iblis itu bersama 8 orang murid kepala sedang berlatih ilmu hitam, maka dengan hati-hati sekali Kam Hong mengajak Chi Xian untuk menemui kakek itu. Kini, melihat Chi Xian agak gentar menghadapi ilmu hitam dari 8 orang Heki Patmo, Kam Hong segera mengerahkan hikangnya dan tanpa mengeluarkan suara, dia telah mengirim suaranya kepada Chi Xian. Sumoy, jangan takut. Itu hanya ilmu hitam, hadapi dengan tiupan sulingmu. Mendengar bisikan suara suhengnya ini, ketabahan hati Chi Xian timbul kembali. Ia lalu mencabut suling emas dari ikat pinggangnya, dengan tenang ia menempelkan bibirnya yang merah tipis itu ke lubang suling, jari-jari kedua tangannya siap di lubang-lubang suling dan begitu ia meniup, terdengar suara lembut. Suara ini bukan seperti suara suling, melainkan seperti suara desir angin semilir yang menggerakkan daun-daun pohon dan menghidupkan suasana yang mati dan menyeramkan. Akan tetapi, suara lembut seperti desir angin ini mengandung kekuatan yang amat dahsyat, yang mengejutkan hati Patmo, 8 iblis, itu dan membuyarkan kekuatan sihir mereka sehingga uap hitam yang menyelubungi tubuh mereka pun perlahan-lahan lenyap seperti asap yang tertiup angin. Nampaklah kembali tubuh mereka yang masih berdiri dan bersedekap itu. Mereka merasa marah sekali, akan tetapi juga penasaran. Bagaimana seorang darah remaja dengan suara sulingnya mampu memecahkan pengaruh kekuatan sihir mereka? Mereka sudah siap untuk menerjang dan menyerang gadis itu, akan tetapi terdengar suara Heki Moong yang terdengar penuh kekuatan hikang sehingga menggetarkan tempat itu. Patmo, mundur. 8 orang murid kepala itu lalu membuat gerakan mundur secara otomatis. Akan tetapi tetap mereka itu membentuk lingkaran segi 8, hanya kini di luar atau di belakang guru mereka. Siapakah 2 orang muda yang datang mengganggu kami? Pertanyaan Heki Moong ini terdengar manis, bahkan bersahabat. Akan tetapi Kam Hong yang sudah mendengar banyak tentang Raja Iblis ini, telah menasihati semuanya dan mereka berdua sudah berhati-hati dan waspada, mengerahkan tenaga batin mereka untuk menolak semua pengaruh. Kam Hong membiarkan Sumoynya yang menghadapi musuhnya, maka dia pun diam saja mendengar pertanyaan itu, memberi kebebasan kepada Chi Xian untuk menghadapi baik dalam percakapan maupun dalam pertempuran. Dia hanya akan membantu kalau memang Sumoynya perlu dibantu saja. Chi Xian maklum akan hal ini, maka mendengar pertanyaan itu ia pun lalu melangkah maju. Apakah kami berhadapan dengan Heki Moong, ketua dari gerombolan Hekimo? Suaranya lantang dan bening, tanda bahwa sedikit pun ia tidak merasa gentar menghadapi orang-orang yang menyeramkan itu. Heki Moong tersenyum lebar.
Dia sudah sering menyaksikan sikap para pendekar muda yang datang dengan nyali besar, penuh keberanian namun yang pada akhirnya hanya akan menemui kematian atau kalau mujur, dapat meloloskan diri dengan membawa lari luka-lukanya. Dia tidak marah oleh sikap yang berani itu, malah merasa gembira, seperti seekor kucing yang melihat lagak seekor tikus muda yang penuh keberanian. Hehehe, engkau benar, Nona. Aku adalah Heki Moong, dan mereka 8 orang ini adalah murid-murid dan wakilku yang disebut Heki Patmo. Bagus. Cisian berseru girang. Akhirnya aku dapat juga berhadapan dengan iblis-iblis jahat yang telah menumpuk dosa. Heki Moong, malam ini tibalah saatnya engkau dan murid-muridmu menebus dosa-dosa kalian yang bertumpuk-tumpuk. Bersiaplah engkau untuk mampus. Aihehehehe, sabar dulu, Nona. Kalau mata tuaku tidak menipuku, aku selama hidup belum pernah bertemu denganmu, jadi tidak ada urusan antara kita. Mengapa engkau datang dengan hati mengandung permusuhan? Siapakah engkau? Heki Moong, ingatkah engkau akan nama Sim Lonci? Kakek itu masih tersenyum lebar, dan alisnya berkerut. Seolah-olah nama itu tidak asing bagiku. Ya, tidak asing sama sekali, tentu pernah aku mendengarnya, akan tetapi aku sudah lupa lagi di mana. Sim Lonci. Siapa itu? Belasan tahun yang lalu, Sim Lonci pernah datang ke sini, bersama suaminya yang bernama Bu Sengkin. Oh. Tentu saja. Bu Tahiap. Hahaha, Bu Tahiap yang terkenal di seluruh dunia itu, hanya untuk mengaku kalah olehku. Hahaha, Bu Tahiap yang mata keranjang dan lihai, juga istrinya yang lihai. Akan tetapi, mereka itu bukan tandinganku. Nona, aku memang mengenal mereka, dan apa hubunganmu dengan mereka? Apa hubungannya kedatanganmu malam ini dengan mereka? Engkau telah melukai mereka. Hahaha, anehkah itu? Dalam setiap perkelahian, tentu akan ada yang luka atau mati. Aku sudah lupa lagi. Terlalu banyak orang yang kulukai atau kubunuh, akan tetapi yang aku ingat hanya bahwa mereka itu bukan tandinganku. Mungkin saja aku telah melukai mereka. Habis, kenapa? Ibuku, Sim Lonci, tewas karena luka-luka itu. Sekarang aku, putrinya, datang untuk membalas dendam atas kematian ibuku itu. Hahaha, jadi engkau ini putri mereka? Wah, pantas. Putri Bu Tahiap, tentu saja pandai dan perkasa. Sayangnya, Bu Tahiap itu terlalu sembrono, membiarkan putrinya datang ke sini untuk mengantar nyawa saja. Kenapa tidak dia sendiri yang datang ke sini? Aku lebih senang kalau dia datang sendiri ke sini sehingga aku akan menghadapi lawan yang seimbang. Cisian merasa dipandang rendah dan ia pun membentak. Tua bangka sombong. Kau kira akan dapat bebas dari tanganku? Gadis ini sudah memasang kuda-kuda, tangannya yang kiri miring di depan dada sedangkan sulingnya di tangan kanan diangkat tinggi di atas kepala, menuding ke langit. Itu adalah kuda-kuda yang merupakan jurus pembukaan, bernama suling emas menghadap langit. Melihat ini, Heki Moong tertawa dan memberi isyarat dengan tangannya kepada Heki Patmo. Bagaikan iblis-iblis saja, 8 orang itu bergerak dan tahu-tahu mereka telah menggerakkan kaki mereka, bukan berloncatan, melainkan menggeser kaki ke depan membuat langkah aneh. Set. Sumoy, biar aku saja yang menghadapi Patmo ini, engkau bersiap saja menghadapi musuh besarmu, tiba-tiba Kam Hong berseru. Pemuda ini melihat bahwa biarpun tentu saja para murid ini tidak selihai gurunya, namun dia dapat menduga bahwa mereka ini terlatih untuk menjadi satu barisan. Dan satu barisan yang terdiri dari 8 orang sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sebuah barisan, dari 8 orang biasanya mempunyai bentuk segi patkwa, segi 8, dan patkwa barisan segi 8, terkenal mempunyai perubahan-perubahan yang amat aneh dan hebat. Seorang darah seperti Cisian yang belum banyak pengalamannya dalam hal bertanding melawan orang-orang pandai, sungguh berbahaya kalau dibiarkan menghadapi patkwa sendirian saja. Pula, pihak lawan memakai siasat untuk melelahkan lawan, yaitu mula-mula disuruh maju 8 murid itu, baru kemudian andai kata 8 murid itu kalah, si guru yang akan maju. Kalau Cisian dibiarkan maju menghadapi patkwa andai kata ia dapat menang sekalipun, tentu sudah lelah dan kurang kuat untuk berhadapan dengan musuh besarnya. Inilah sebabnya, Kam Hong maju menggantikan Sumoynya menghadapi Heki Patmo.
Nanti kalau Moong maju, biarlah Cisian menghadapinya 1 lawan 1 sehingga lebih mudah baginya untuk menjaga dan membantu apabila sumoinya kalah kuat. Heki Mong terheran mendengar seruan pemuda itu, akan tetapi juga girang. Ketika dua orang muda tadi muncul, yang dia khawatirkan adalah si pemuda. Dari sikapnya yang pendiam, dari sinar matanya, dia dapat menduga bahwa pemuda itulah yang harus diawasinya dan yang agaknya akan menjadi lawan tangguh. Kini, menghadapi 8 orang muridnya, malah pemuda itu yang hendak maju dan agaknya pemuda itu akan membiarkan sumoinya nanti melawannya. Biarlah, pikirnya lega, biar murid-muridnya lebih dulu menguji si pemuda yang dia khawatirkan sebagai lawan tangguh, dan andai kata murid-muridnya kalah, suatu hal yang tidak mungkin, sama sekali, tentu pemuda itu sudah terlalu lelah sehingga lebih ringan baginya untuk merobohkan mereka berdua. Juga Cisian merasa heran mengapa suhengnya hendak melawan 8 orang murid iblis itu. Akan tetapi baginya, Kam Hong bukan hanya seorang suheng atau seorang sahabat dalam perjalanan, melainkan juga seorang guru. Oleh karena itu, semua saran Kam Hong tentu takkan dibantahnya dan mendengar ucapan suhengnya itu, ia pun sudah melompat ke belakang, berdiri tegak dengan suling siap di tangan kanan. Sementara itu, Kam Hong sudah meloncat ke tengah lingkaran Patmo, sengaja membiarkan diri dikurung sebelum mereka bergerak mengurung. Dengan demikian, dia dapat berdiri tegak sambil memperhatikan semua perubahan yang mereka buat ketika mereka mulai memperketat kurungan. Diam-diam dia memperhatikan dan, dari langkah-langkah kaki mereka, dia maklum bahwa 8 orang ini bukanlah ahli-ahli ginkang yang terlalu pandai sehingga dia tidak usah mengkhawatirkan tentang kecepatan mereka. Akan tetapi, setiap langkah kaki, atau setiap geseran kaki, nampak demikian mantap dan kuat, maka dia dapat menduga bahwa mereka semua rata-rata memiliki kekuatan sinkang yang tidak boleh dipandang ringan. Dan dia melihat mereka itu tidak bersenjata, juga tidak menyembunyikan senjata tajam di balik jubah hitam mereka. Akan tetapi, Kam Hong sama sekali tidak berani memandang rendah kepada pihak lawan. Orang-orang yang tidak mempergunakan senjata dalam perkelahian, itu hanya berarti bahwa orang itu telah memiliki tingkat kepandaian yang sedemikian tingginya sehingga dia tidak membutuhkan senjata untuk membantunya, dan kaki tangannya yang penuh dengan tenaga sakti itu merupakan senjata-senjata yang cukup ampuh dan mematikan. Setelah 8 orang Heki Patmo itu bergerak-gerak memutari Kam Hong, kadang-kadang berputar ke kiri lalu tiba-tiba berbalik ke kanan, jarak waktu perubahannya menurut hitungan-hitungan tertentu, sesuai dengan ilmu barisan mereka ciptaan Heki Moong, pemuda ini memperhatikan dengan sudut matanya dan kekuatan telinganya. Tapi, beberapa menit kemudian, terkejutlah pemuda ini karena dia merasa semangatnya terbetot dan hampir saja kakinya ikut bergerak. Ada kekuatan mujizat yang membetot dan menariknya untuk mengikuti gerakan mereka, seperti orang-orang yang melihat penari-penari yang lemah gemulai menggerak-gerakkan tubuh lalu timbul keinginan untuk ikut menari. Cepat dia yang selalu waspada itu maklum bahwa dalam gerakan-gerakan itu terkandung kekuatan ilmu hitam yang mujizat, maka Kam Hong memusatkan perhatiannya dan mengerahkan tenaga, membebaskan diri dari pengaruh mujizat itu sehingga pikirannya menjadi terang, pandang mata dan pendengarannya menjadi terang kembali, tidak ada keinginan untuk mengikuti gerakan mereka lagi. Kini dia berdiri tegak dan tenang, sama sekali tidak bergerak, menanti gerakan lawan selanjutnya. Bagaikan 8 orang penangkap ikan yang merasa betapa jalannya yang mereka pasang itu tidak mengenai ikan, atau ikannya telah lolos kembali dari jala begitu menyentuhnya, mereka menghentikan gerakan memutar-mutar itu dan tiba-tiba saja orang yang berada di depan Kam Hong sudah menyerangnya. Benar dugaan Kam Hong. Laki-laki baju hitam di depannya itu menyerang dengan cengkeraman tangan kanan dibarengi dengan totokan tangan kiri. Cengkeraman ditujukan ke arah kedua matanya dan totokan itu menuju ke arah dada. Serangan ini hebat dan ganas, mengandung tenaga sinkang yang kuat sungguh pun baginya tidaklah terlalu cepat. Kam Hong menghadapi serangan ini dengan tenang dan perhatiannya terhadap 7 orang lainnya tidak berkurang walaupun dia sedang menghadapi serangan dari depan. Dan kewaspadaannya ini menolongnya. Cengkeraman dan totokan dari depan itu, ternyata hanyalah gerak pancingan belaka karena begitu Kam Hong mengelak dari serangan lawan di depannya, secara otomatis lawan yang berada di belakangnya telah menerjang dan menyerang dengan dahsyat, menghantam ke arah tengkuknya dengan pukulan tangan miring yang amat kuat. Seorang ahli silat yang sudah memiliki tingkat seperti yang dimiliki Kam Hong telah memiliki tubuh yang begitu hidup sehingga seolah-olah di belakang tubuhnya ada matanya. Tanpa menoleh, dia tahu dengan persis bagaimana serangan itu datang mengancamnya.
Dengan hanya memutar tumit kakinya, dia sudah miringkan tubuh sehingga kini serangan dari belakang itu tidak datang dari belakang lagi, melainkan dari sebelah kanannya dan sekali Kam Hong mengangkat lengan, hantaman itu tepat dapat ditangkisnya. Plak! Dan tubuh orang itu terpental, seolah-olah tangannya tadi bertemu dengan baja yang amat keras dan kuat, juga yang mengandung hawa dorongan kuat dan panas sekali. Akan tetapi, kembali telah datang serangan bertubi-tubi dan susul-menyusul dari 8 orang itu. Gerakan mereka seperti mesin yang sudah di-setel terlebih dahulu, begitu teratur dan saling menyambung. Kam Hong sudah banyak pengalaman di dunia Kang Ou, sudah pernah pula menghadapi barisan-barisan silat seperti itu, maka dia tidak merasa gugup walaupun harus diakuinya bahwa barisan Heki Patmo ini benar-benar amat lihai dan berbahaya. Dia membenarkan tindakannya mewakili sumoinya tadi, karena biarpun tingkat kepandaian Cisian juga sudah tinggi, namun menghadapi pengeroyokan teratur seperti itu bisa membuat Dara yang belum banyak pengalaman itu menjadi gugup. 8 orang itu bergerak-gerak, saling bantu dan saling sambung melakukan penyerangan dan Kam Hong juga menggerakkan tubuhnya, menangkis ke depan ke kanan kiri dan belakang, ke 8 penjuru dan kadang-kadang mengelak. Gerakannya demikian cepatnya sehingga tubuhnya berubah menjadi bayangan yang bergerak cepat, tertutup oleh gerakan 8 bayangan hitam yang kadang-kadang berputaran dan kadang-kadang berhenti di suatu tempat tertentu. Dia tahu bagaimana harus menghadapi barisan Pat Kuatin, barisan Segi 8, maka dia pun sejak tadi mainkan ilmu silat Pat Sian Kun, ilmu silat 8 dewa, yang pernah dipelajarinya dari Sin Xiao Sengjin, kakek pewaris ilmu-ilmu dari pendekar suling emas itu. Pat Sian Kun, ilmu silat 8 dewa, dan Pat Sian Kiam Hoat, ilmu pedang 8 dewa, adalah ilmu warisan nenek moyangnya, dan karena ilmu silat ini juga mempunyai dasar Segi 8, maka tentu saja amat tepat untuk menghadapi barisan Patkwa itu. Tiba-tiba terdengar suara berkerincingan dan nyaring dan ternyata 8 orang kakek itu telah menggerakkan gelang yang melingkari pergelangan tangan kanan mereka. Gelang yang berwarna hitam kemerahan. Dengan mengangkat tangan kanan ke atas dan digetarkan, maka terdengarlah suara berkerincingan itu. Sungguh aneh sekali. Tadi mereka bergerak menyerang, dan tentu saja lengan kanannya berikut gelang itu bergerak pula, akan tetapi tidak terdengar sesuatu. Akan tetapi kini gelang itu mengeluarkan suara yang nyaring dan aneh. Agaknya ada sesuatu pada gelang-gelang itu yang mengandung rahasia. Suara nyaring yang amat halus itu seperti suara emas diketuk dengan nada tinggi dan menusuk telinga, bahkan rasanya menyusup ke dalam jantung. Akan tetapi Kam Hong sudah mengerahkan sinkangnya dan dia tidak terpengaruh. Hanya kini, 8 orang itu menyerangnya dengan gerakan yang sama, dan secara berbareng. 8 lengan tangan yang disertai gelang hitam kemerahan itu menyerangnya dengan gerakan yang sama dan berbareng, tapi dari 8 penjuru. Melihat 8 lengan yang amat kuat itu menonjok arah dadanya dari 8 penjuru dan mendatangkan angin pukulan yang kuat, dia terkejut dan maklum bahwa penggabungan tenaga itu akan kuat bukan main. Dia tidak berani menghadapi dengan kekerasan atau mengadu tenaga, maka tubuhnya mencelat ke atas dan 8 tangan itu berhenti dari 8 penjuru, saling bertemu angin pukulan mereka di tengah-tengah. Akan tetapi, melihat lawan mereka melayang ke atas, mereka itu pun cepat menyerang ke atas, juga dengan gerakan yang sama. Angin pukulan dahsyat kini menyambar ke atas. Kam Hong maklum bahwa dia akan kerepotan menghadapi gaya serangan seperti itu, maka sambil meloncat, dia sudah mencabut suling emasnya dan berjungkir balik, kini meluncur turun, didahului gulungan sinar emas dari suling yang diputar-putarnya. 8 orang itu mengandalkan penggabungan tenaga mereka, berani menyambut datangnya gulungan sinar emas itu, akan tetapi mereka terkejut ketika dari gulungan sinar emas itu keluar hawa yang amat kuat, yang mendorong mereka dan membuat penggabungan tenaga mereka buyar dan mereka terhuyung ke belakang. Cepat mereka berloncatan untuk mematahkan tenaga dorongan, dan kini sudah berdiri mengepung lagi dalam kedudukan Patkwa, memandang kepada benda mengkilap di tangan pemuda itu dengan melongo. Sementara itu, Heki Mong juga terkejut bukan main menyaksikan suling itu. Tadi, ketika Cisian meniup suling emasnya, dia sudah terheran, hanya tidak menduga atau menghubungkan suling itu dengan nama pendekar dalam dongeng, yaitu pendekar suling emas. Kini, menyaksikan suling di tangan Kam Hong dan sepak terjang pemuda itu, dia terkejut dan tanpa terasa lagi olehnya, mulutnya berseru keras. Suling emas. Kam Hong memutar tubuhnya menghadapi Moong, suling emas itu melintang di depan dadanya. Dia tersenyum dan menjura, lalu berkata, "Tidak salah dugaanmu, Heki Moong.
Aku bernama Kam Hong, keturunan dari pendekar suling emas. Aku datang mengantar sumoiku yang ingin membalas dendam kepadamu dan aku setuju karena engkau dan gerombolanmu merupakan iblis-iblis berwajah manusia yang kudengar telah melakukan kekejaman-kekejaman yang luar biasa. Marahlah Hekimoong. Bunuh dia, bentaknya dan telunjuk kirinya menuding ke arah Kam Hong dan tiba-tiba saja dari telunjuk itu menyambar benda yang berkilauan ke arah tenggorokan Kam Hong. Trik. Benda itu terpukul oleh suling dan lenyap ke dalam bumi. Sungguh itu merupakan senjata rahasia yang amat keji, yang amat kecil dan yang dilepaskan dari bawah kuku telunjuk yang panjang. Mendengar perintah suhu mereka, Heki Patmo lalu saling memberi isyarat. Mereka mengeluarkan sesuatu dari balik jubah hitam mereka dan tahu-tahu kini tangan kiri mereka telah disambung dengan sebuah cakar setan yang berwarna hitam, dengan kuku-kuku melengkung runcing terbuat dari baja dan tak perlu diragukan lagi bahwa kuku-kuku baja itu sudah pasti mengandung racun ganas. Dan kini mereka bergerak menyerang dari 8 penjuru. Kuku cakar setan tangan kiri itu menyambar-nyambar dan tercium bau amis, sedangkan tangan kanan yang bergelang hitam kemerahan itu pun menyambar-nyambar mengeluarkan suara berkerincingan. Menyaksikan kebuasan 8 orang itu, diam-diam Ci Xian mengerutkan alisnya. Dia harus menang, pikirnya sambil melihat suhengnya memutar suling emasnya. Kalau suhengnya kalah, ia sendiri pun tidak tahu apakah ia akan mampu menghadapi iblis-iblis ini. Gerakan 8 orang itu sungguh dahsyat sekali, dan ia merasa menyesal mengapa suhengnya masih saja mempergunakan ilmu-ilmu silatnya, yang lama. Dan memanglah, Kam Hong sejak tadi mempergunakan ilmu-ilmunya yang lama. Pertama-tama tadi ia mainkan Patsian Kun, dan kini pun setelah memegang suling, ia masih melanjutkan dengan ilmu Patsian Kiam Hoat, menggunakan sulingnya sebagai pengganti pedang. Memang ilmu ini hebat sekali, akan tetapi 8 orang pengeroyoknya itu benar-benar amat tangguh. Biarpun Kam Hong dapat membela diri dengan sulingnya, namun dia tidak diberi kesempatan sama sekali untuk balas menyerang. Kemudian Kam Hong mencoba untuk mengganti dengan ilmu-ilmu lain yang dimilikinya. Mula-mula dia mengubah Patsian Kiam Huat dengan Hong In Bun Hoat, yaitu ilmu silat yang gerakannya dilakukan dengan membuat huruf-huruf di udara ini merupakan gerakan ilmu silat yang lihai sekali. Bersambung ke bab 41. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.